Welcome to my channel. Metode penelitian kuantitatif. Ini nama anggota kelompok kami. Metode penelitian adalah studi mendalam dan penuh dengan kehati-hatian dari segala fakta. Sedangkan metode kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Banyak yang menyebutkan bahwa metode kuantitatif merupakan metode tradisional karena kuantitatif sudah cukup lama digunakan sehingga menjadi tradisi dalam penelitian. Metode kuantitatif ini juga disebut metode ilmiah sebab telah memenuhi kaidah ilmiah yaitu konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Dikutip dari buku Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani tahun 2018 karya Untung Nugroho, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur. Penelitian kuantitatif biasanya banyak digunakan dalam psikologi, ekonomi, demografi, sosiologi, pemasaran, kesehatan, dan lain sebagainya. Lebih jarang digunakan dalam antropologi dan sejarah. Penelitian dalam ilmu matematika seperti fisika juga termasuk dalam penelitian kuantitatif, meskipun penggunaan istilah berbeda dalam konteksnya. Sebagai bagian serangkaian investigasi sistematika terhadap fenomena dengan mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau komputasi. Riset ini sebagai besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik dalam pengumpulan data kuantitatif lewat studi penelitian. Karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan pola berpikir deduktif yang rasional empiris atau juga disebut top-down yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. 2. Logika yang dipakai adalah logika positivistik yang menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. 3. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. 4. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. 5. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengukur data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. 6. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat objektif dan baku. 7. Melibatkan perhitungan angka atau kuantifikasi data. 8. Peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. 9. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. 10. Dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik statistik. 11. Hasil penelitian berupa generalisasi, prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. 12. Penelitian jenis kuantitatif disebut penelitian ilmiah. Berikut ini jenis-jenis metode penelitian kuantitatif, yaitu korelasi. Metode korelasional merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi, terutama untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lain faktor berdasarkan koefisien korelasi. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti korelasional adalah penelitian dengan tujuan untuk mendeteksi tingkat variasi-variasi yang ada dalam satu faktor dengan variasi-variasi dalam faktor lainnya dengan berdasarkan pada koefisien korelasi. Selanjutnya yaitu deskriptif. Metode ini merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memadukan penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti deskriptif ini bertujuan untuk melukis
populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Kemudian ada kausal komparatif. Metode penelitian kausal komparatif merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Nama populer dari macam-macam metode penelitian kuantitatif ini adalah ex-post facto. Metode kausal komparatif ini digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab dan akibat. Jenis metode penelitian kuantitatif yang keempat adalah komparatif. Komparatif berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari satu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Tujuan komparatif ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. Perbandingan yang dilihat dari bagaimana seluruh unsur dalam komponen penelitian terkait antara satu sama lain. Kelima adalah metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji efektif atau tidaknya variabel eksperimen. Keenam adalah metode survei. Metode survei digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Biasanya menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti survei digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi sangat besar, sehingga diperlukan sampel ukuran besar. Dan yang terakhir adalah metode inferensial. Metode inferensial merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif yang melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Maka kesimpulan penelitian jauh melampaui sajian data kuantitatif saja. Dalam penelitian inferensial dapat membahas tentang besarnya peluang kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Berikut langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif. Yang pertama, merumuskan masalah. Langkah awal dalam melakukan proses penelitian kuantitatif yaitu merumuskan dan mendefinisikan masalah. Dalam hal ini, masalah yang diangkat harus dirumuskan dengan jelas. Supaya masalah ditemukan dengan baik, maka memerlukan fakta-fakta empiris. Yang kedua, studi pustaka atau landasan teori. Langkah ini merupakan tahapan untuk mencari acuan teori. Adanya penguasaan teori dengan mengkaji berbagai literatur relevan merupakan langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian kuantitatif. Yang ketiga, pengajuan hipotesis, di mana masalah yang dirumuskan perlu relevan dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis bisa didapatkan dari penelusuran referensi teoritis. Selain itu, cara menentukan hipotesis yaitu dengan mengkaji hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya yang keempat adalah menentukan metode. Langkah ini dilakukan sebagai penyederhanaan atau strategi untuk bisa membayangkan kemungkinan yang terjadi setelah terdapat hipotesis atau asumsi. Dalam menguji hipotesis penelitian perlu metode penelitian yang sesuai. Yang kelima, menyusun instrumen penelitian. Langkah pada penelitian kuantitatif selanjutnya yaitu penelitian terancam instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data seperti angket, wawancara, atau rekaman observasi. Selain itu, penelitian juga perlu melakukan penelitian validitas dan reliabilitas instrumen. Tujuannya agar hasilnya bisa tepat dan layak untuk mengukur variabel penelitian. Yang keenam, mengumpulkan dan menganalisis data. Data penelitian perlu dikumpulkan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan metode pengambilan sampel yang digunakan. Data penelitian dengan instrumen yang valid dan reliable. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis. Hal itu dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik yang relevan dari tujuan penelitian. Ke-8, kesimpulan. Setelah data berhasil diolah dan dianalisis, maka informasi didapatkan untuk membuat kesimpulan. Melalui kesimpulan, rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan akan terjawab dan bisa dibuktikan kebenarannya.
Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih teman-teman.